بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nasiya bitaqwallahi. Ibu-ibu, bapak-bapak, para rawuh, para sahabat. Tapi ini kalau dibaca secara seksama, mulai dari bagian yang pertama sampai nanti bagian yang terakhir, itu menjelaskan mengenai satu golongan yang disebut di dalam hadisnya Nabi bahwa khidatun fil jannati. Apa maksudnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 tintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Kata Nabi, umatku itu nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 itu masuk neraka, yang satu masuk surga. Kita semuanya jangan mencari-cari yang 72 dan jangan mengaku-mengaku yang 71, yang satu golongan. Tapi apa? Berikhtiarlah sesuai dengan petunjuknya Nabi, yang satu golongan itu bagaimana? Itu yang utama. Bahwa khidatun fil jannah. Hanya dalam kitab ini ada banyak penjelasan yang berkaitan dengan satu itu. Beragamanya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Dalam riwayat yang berbeda, Nabi dawuh ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti cara hidupku dan cara hidupnya para sahabat dari sisi. Tapi pelan-pelan kitab ini sudah dibahas sampai bagian 27. Benar Bung ini? Judulnya Al-Kufrul Akbar wa Anwa'uhu, kufur besar dan macam-macam. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah dibahas. Tapi beberapa kalimat saya ulangi supaya nyambung di bagian-bagian. Nomor 1, kufrul taklid, taklidul Quran atau taklidul Quran atau hadis atau taklid ba'di ma jaa'a bihima. Jadi orang mengaku berislam tapi taklidul Quran atau hadis, mendustakan Quran dan hadis atau sebagian. Oh, kalau begitu bagi orang yang sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, lalu orang itu beriman kepada rukun-rukun Islam, wajib semuanya menerima dan membenarkan. Makanya syahadat tentang Rasulullah itu salah satu namanya nusaddiquhu bima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh. Nah, tapi ini takdzib, mendustakan ya Quran atau hadis. Makanya di Quran disebutkan afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kamu semuanya itu beriman kepada sebagian kitab Al-Quran dan sebagian diingkari? Jangan seperti orang jahat.
Nah, itu namanya kufrul takdzib. Ya. Nomor 2 kufrul iba wal istikbar. Ma'at tasdiq wa huwa adamul inqiyad lil haqqi ma'al iqrar bihi. Nomor 2 diterangkan kufur karena enggan dan takabur. Banyak orang Islam juga tidak boleh begitu. Ya. Apa maksudnya? Enggan dan takbur. Padahal sebenarnya mempercayai dan mengakui adanya sesuatu yang baik dan benar, tapi enggan, tidak mau menerima. Oleh penulis kitab tauhid ini disebutkan namanya al-iba wal istikbar, menyombongkan diri. Dalam hadis nanti di bagian akhir diterangkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibari. Ya, itu sudah kewenangannya Nabi. Apa maksudnya? Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebintik kesombongan. Terus para sahabat bertanya, apa kesombongan ini? Batul hak kata Nabi, yaitu menolak kebenaran. Oh, kalau begitu umat Islam itu harus terbuka. Ya, harus dinamis, benar. Harus mendengarkan sana sini. Iya, sikapnya mengikuti yang terbaik. Jadi kata Al-Quran disebutkan ya, yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Surat Az-Zumar ayat yang ke-17. Ayat itu dimulai dari walladzina istanabu tawuta ayya'buduha wa anabu ilallah lahu busyra wa basyir kita. Surat apa tadi Bu? Az-Zumar. Semoga tidak salah. Yaitu orang-orang yang menjauhi tauhid, tidak menyembah dan hanya kembali ke Allah. Itu maknanya orang bertauhid. Jadi mengingkari semua sembahan selain dari Allah dan hanya kembali ke Allah. Istanabut tauhid wa anabu ilallah. Orang yang demikian itu akan dapat kabar gembira. Maka berikanlah kabar gembira. Bagaimana karakternya orang itu? Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsan. Itu kalau adik-adik ini, belum adik-adik yang muda-muda yang masih belajar, mempelajari bahasa Arab, yastami'una itu maknanya beda dengan yasma'una. Kalau yasma'una hanya satu arah mendengarkan. Tapi kalau yastami'una itu aktif, merungokno sana, mendengarkan sana, mendengarkan sana, mendengarkan sana. Terus mengambil sikap. Bagaimana mengambil sikapnya? Fayattabi'una ahsana, mengikuti yang terbaik. Coba. Jadi orang Islam itu dididik begitu sama agama. Dengarkan dulu Mas, karena juga dengarkan. Terus sama mengikuti yang paling baik. Nah kalau agama yang baik itu ya berdasarkan dilalah, dalil. Karena semula orang itu tidak ngerti agama itu apa, tidak paham. Lalu Nabi diutus. Nah Nabi diutus itu tugasnya dua. Satu, taskhihus sillah bainal abdi wa rabbih, meluruskan caranya bagaimana berhubungan manusia dengan Tuhan. Maka Islam diatur kalau punya rumah, punya harta, punya ilmu, punya ini, itu semuanya bisa dipakai untuk berhubungan dengan Allah dalam arti apa? Dipakai untuk ibadah. Punya rumah saja antara orang Islam sama orang kafir kata Nabi beda. Ya, bedanya gimana? Rumahnya umat Islam salah satunya difungsikan untuk ibadah. Itu. Ya. Jadi kalau agama itu yang baik adalah yang pakai dilalah. Kok begitu? Tadi saya sebutkan
tugasnya Nabi itu tasrifus sillah bainal abdi wa rabbih, meluruskan caranya ibadah. Yang kedua tasriful aqidah, meluruskan akidah antara manusia dengan Tuhan itu gimana sebaiknya, imannya, keyakinannya, harapannya, tingkat takutnya, cintanya dan sebagainya. Nah, jadi maka yang kedua ini yang bisa disebut sebagai al-kufrul akbar itu adalah al-iba wal istikbar ma'at tasdid wa huwa adamul inqiyadi lil haqqi ma'al iqrari bihi, yaitu tidak tunduk kepada kebenaran. Tidak boleh ya, tidak tunduk kepada kebenaran meskipun mengakui adanya kebenaran tersebut. Ya, diakui, oh, iya benar, tapi nggak mau kenapa? Beda warna kulit, beda bentuk tengkorak, beda etnis, misalkan, beda madhab, beda organisasi, beda partai, di Islam tidak boleh. Nah, gitu. Jadi umat Islam itu nikmat. Oleh penulis kitab ini diberi contoh gini, Pak. Siapa Pak yang disuruh sujud sama Nabi Adam tidak mau itu? Semua tahu, bisa menjawab. Siapanya? Iblis. Apakah iblis ini tidak tahu ada Nabi Adam? Tahu. Ciptaannya Allah kan membenarkan adanya Adam, tapi nggak mau. Itu loh bisa. Dalilnya yang ada di dalam kitab ini, wa il qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang diambil kata-kata kafirin. Dan kami berfirman kepada malaikat, sujudlah pada Adam. Maka semuanya bersujud kecuali apa? Iblis. Ya. Kenapa? Aba wastakbara, enggan dan menyombongkan. Di ayat yang lain diterangkan iblis merasa lebih baik. Dengan saya tanya pasti paham. Lebih pengakuan iblis bahwa dirinya lebih baik itu faktor apa? Penciptaan, betul Pak? Maka di Islam nggak ada pikiran bahwa seorang A, anaknya A, ketuanya itu lebih mulia di mata Allah, belum tentu. Mohon maaf ini bukan siapa-siapa, tapi itu ajaran agama. Jenengan dan saya putranya orang biasa-biasa, mohon maaf, lebih mulia enggak dari orang yang menurut pandangan masyarakat orang itu mulia? Kalau tingkat takwa kita lebih baik, jawabannya iya. Jadi bisa direbut oleh siapa saja. Tidak ada faktor hereditas keturunan itu lebih. Kalau pakai bahasa guyon tasmi benar. Guyon tapi rotor, ya benar mungkin ya. Tapi ya guyon juga itu enggak benar. Anu Pak, itu darahnya apa? Jenengan? Desa enggak ada. Sama saja ya. Nah, ini putranya orang biasa bisa menjadi derajat lebih tinggi karena kuat. Asal itu. Nah, iblis itu merasa lebih baik karena asal usul anak khairun minhu. Saya lebih baik dari khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ciptakan dari api sedangkan Adam dari pikirannya iblis, api itu lebih baik dari Allah ya. Di sini yang dipakai aba wastakbara, mengabaikan dan menyombongkan. Wa kana minal kafirin, disebut minal kafirin. Sikap begini termasuk orang yang menolak. Ketiga adalah kufrul dzanni wa syakki bi yaumil qiyamah. Ini insyaallah kita tidak masuk di situ. Yaitu apa? Kufur karena ragu-ragu akan datangnya hari kiamat. Enggak, jenengan dan saya tidak begitu.
Kapan Pak? Tidak tahu, karena bisrikannya sudah tidak tahu. Fal mas'ul ya'lama minas sa'il. Ketika ditanya malaikat Jibril, jawabannya loh, yang ditanya ini saya maksudnya itu tidak lebih tahu daripada yang tanya. Yang tanya malah Jibril. Nah, begitu. Tapi ini meyakini bahwa tidak terjadi. Au ingkaru wa adamu tasdiq. Au mengingkari. Ini diceritakan kemarin sudah saya bahas di surat Al-Kahfi. Karena orang itu diberi fasilitas duniawi nikmat sekali, segala-galanya punya. Ilustrasinya orang ini diberi apa? Kebun. Di tengahnya itu ada apa? Di tengahnya bentuk anggur besar, kanan kirinya kelilingnya itu apa? Ada pohon apa? Kurma. Saking nikmatnya dia hidup di dunia, ya, dikiranya selamanya. Lalu dia mengatakan wama adunnusa ataqimatan. Wala iruditu ila rabbil ajidanna khairam minha munqalaban. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Di pikirannya itu pendek, ingin menikmati dunia. Coba jangan tak cek dulu. Senikmat-nikmatnya orang boleh menikmati kenikmatan dunia. Ada batasannya enggak? Ada. Sampai 100 tahun, Pak? Tidak sampai. Tidak sampai. Ya. Jenengan sudah seusia seperti saya, itu apa lagi? Ya, anak-anak kita yang masih produktif kita bimbing, ya. Cari maisha kehidupan yang baik, jangan sampai yang haram, jangan sampai konflik dengan banyak orang. Nanti kalau sudah selamat di usia-usia produktif, ya, sampai usia purna tugas, kalau di dalam ukurannya masyarakat kita, tinggal mengenang saja masa-masa zaman dulu masih produktif dan seterusnya. Nah ini kok pikirannya ada orang nggak percaya kiamat, kita yang percaya, cuma kapan tidak ada yang tahu. Ya, nah itu loh ya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la yuruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku pasti mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Ada Pak orang buat rumah sampai 5 miliar? Ada sampai 10 miliar, Bu? Sampai 150 miliar? Ini orangnya ikut ngaji nggak ini? Rasanya nggak masuk akal. Mohon maaf ya, ini bukan mengolok-olok, tapi memberi pendidikan. Di Indonesia ini dulu ada seorang cendekiawan sudah meninggal. Kita sama-sama masih jadi mahasiswa aktif di organisasi keagamaan mahasiswa. Dia sebagai dosen cendekiawan ini, temannya pengusaha nasional sukses. Tahu rumahnya, ini bukan mengolok-olok Pak, tapi memberi penjelasan. Tahu rumahnya besar sekali, tiangnya itu tinggi-tinggi sebesar itu buahnya sekali. Apa komentarnya temannya? Guyonan, tapi menurut saya benar itu. Sampai itu loh, uang punya duit banyak begini kok diinvestasikan di beton-beton begini. Jadi maksudnya, kalau sampai itu punya ratusan miliar, lalu ditanam di beton-beton ini, itu ekonomi tidak produktif nanti. Coba membangun pasar, membangun ini supaya banyak orang yang tertampung di situ. Lalu ekonominya bisa berjalan, sampai juga dapat kebaikan, sampai juga bisa menolong orang. Bener nggak Pak? Ya, iya jenengan dan saya ini sudah cukup dinikmati sampai mati selesai. Tapi bagi orang yang berduit, sampai dalam bahasa Jawanya itu duitnya sampai sundul, nah, buat rumah sampai 100 miliar, 200 miliar. Coba Pak, ya. Sekali lagi ini tidak mengolok.
tapi memberi edukasi kepada kita semua. Saya mengikuti pendapatnya Cendekiawan tadi. Sampai itu punya duit miliaran, ratusan miliar kok diinvestasikan di beton-beton mati gini semua. Ya buat toko, buat ini disewakan atau apa, lalu kehidupan ekonomi itu bisa berjalan. Benar Pak ya? Buat pasar atau buat peternakan apa, mempekerjakan banyak orang kan. Nah, ya, iya. Bisa membuka lapangan kerja. Orang ini agak pikirannya beda, kemudian lebih daripada itu, kalau saya dikembalikan kepada Tuhanku, maka aku lebih dapat tempat yang lebih baik dari bumi. Itu kira-kira omongannya anak di pinggir jalan itu. Mumpung masih muda, berfoya-foya. Nanti kalau sudah dewasa, oh kaya raya, mati. Jadi wong desa, surga yang baik. Masya Allah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Yang kita ambil kata-kata akafarta. Ya, orang yang punya pikiran begitu diingatkan oleh temannya. Kawannya, temannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, lagi bincang-bincang. Apa omongannya temannya yang mengingatkan? Apakah kamu kafir? Dipakai kata-kata kafir. Ya, mengingkari. Lalu oleh penulis kitab Tauhid kata-kata itu dimasukkan di dalam Al-Kufrul Akbar. Hari kiamat harus kita yakini, tapi ini dianggap tidak ada. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Aku tidak yakin kiamat itu ada. Untung sebenarnya dia punya teman yang muslim diingatkan akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajulan. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia berbincang-bincang. Apakah kamu kafir mengingkari kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari status air yang hina. Lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Dengan itu kalau dan saya kalau punya cucu yang baru lahir sehari 2 hari gendong itu dimasukkan Pak pikirannya. Iya, manusia itu begini ya. Itu lahir nggak bisa apa-apa, bayi di rumah sakit lahir. Ini nanti kalau sudah umur 30, 40 tahun, 50 tahun, jadinya bisa macam-macam. Ada yang soleh, betul, ada yang baik. Ya, mohon maaf ini bukan mengolok-olok, ada yang koruptor, ada yang menimbulkan gaduh terus di masyarakat. Itu kira-kira ibunya gimana itu? Anaknya terlahirkan ternyata di dunia udah besar itu jadi koruptor, ditahan KPK, ya, misalkan. Ternyata anak saya jadi pembunuh, Masya Allah. Ya, itu di gudang. Makanya jenengan dan saya itu kalau punya cucu itu yang baru di gudang terus sampai besar. Di gudang yang baik-baik. Mudah-mudahan jadi yang soleh-solehah, ya. Mudah-mudahan berguna. Terus begitu. Ucapan-ucapan seperti begitu itu bagian dari doa apa enggak Pak? Iya. Digendong-gendong. Kalau jangan hafal doa yang dari Nabi, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, anak ini jadikan orang yang mengerti agama dan sekaligus mengamalkan. Yang utangnya itu zaman dulu, zaman belum ada pendidikan. Anak soleh, anak soleh. Sudah tahu cucunya kok anak istighfar. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan jenengan dan saya itu keluarganya dijadikan semuanya soleh dan soleh. Benar Pak? Saya sering motivasi begitu. Saya tuh ingat betul. SD entah kelas 4 atau kelas 5 itu ya, di desa peteng deden tidak ada apa-apa. Listrik tidak ada.
Listrik itu sudah tahun 80 berapa gitu loh. Nah itu tahun 60. Ya, saya diajak bapak, ngaji cik, masjid. Ya ngaji begini, tapi anak kecil nggak bisa apa, nggak ngerti apa sih dia ngomong. Kiainya tadi di masjid ini tidurnya, bapak yang mendengarkan. Bisa juga Allah itu memberikan keberkahan kepada keluarganya panjenengan karena kita itu aktif di masjid sambil berdoa. Paling gampang mikirnya gini Pak, kalau bapak kita ini jadi bundut sudah wafat, ibu kita ini sudah meninggal, tidak tahu anak saya ini sedang apa sekarang. Habis maghrib, ternyata ngaji di masjid. Nah, itu paling gampang. Sambil mendoakan. Mudah-mudahan kalau ada salah diberi ampunan maghfirah dari Allah. Yang keempat kufrul i'rad wa huwa al-i'radu an matalibil Islam ghairu mu'minin biha. Ya. Kufur karena berpaling, yaitu berpaling dari ajaran Islam dan tidak mempercayainya. Ya, jangan dan saya tidak masuk dalam kata percaya semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga tidak boleh keberatan terhadap berbagai macam syariat. Mohon maaf tadi saya ke sini naik mobil di WK oleh salah seorang jamaah nanya mengenai bangsa. Ya, ada salah satu pertanyaannya begini, Ustadz ini kebetulan yang wafat itu masih nanggung, yang mudah-mudahan dengan dimudahkan rezekinya sama Allah. Masih nanggung hutang, sebaiknya gimana? Nah itu rumahnya sudah dijual, rumah yang satu. Gimana hutangnya? Sebaiknya sebelum diwaris diapakan dulu? Hutangnya di. Nah biasanya kalau tidak berjiwa besar, mukmin yang sebenarnya, mohon maaf, nerima hukum waris, nerima apa enggak ya? Kalau tidak berjiwa besar mengikuti syariat, enggak menerima. Wis bagi roto aja, ya, begitu kan? Itu bisa al-i'rad an matalibil Islam. Orang itu berpaling daripada tuntunan dan syariat Islam. Ya, begitu. Ya. Ghairu mu'minin biha, tidak mempercayai syariat. Ya. Dalilnya walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Dengan tidak, kita juga tidak. Tapi yang pada umumnya, non sewu ada syariat-syariat tertentu yang kadang-kadang berat. Contohnya seperti itu tadi. Saya beri contoh, misalkan ya, ini tidak bahas itu. Ketika bapak ibunya wafat, anaknya yang satu laki, satu perempuan. Total semua warisannya 12 miliar. Yang laki dapat berapa? Dapat 2/1. Dapat berapa? 8 kan? Yang perempuan 4. Kalau yang laki udah kaya raya, tetap 8. Tetap 8. Itu kalau tidak menerima syariat, kira-kira menerima enggak 8 dengan 4 ini? Tidak. Lalu solusinya gimana? Bagi dulu menurut hukum syariat. Dan begitu Pak ya. Kalau perlu dinotariskan, ini 8 miliar, ini 4 miliar, selesai. Maaf, boleh nggak bahkan diberikan kepada adiknya? Boleh. Itu bukan ngakali hukum. Tapi sudah betul dibagi. Saya dapat berapa? 8. Itu adikmu 4. Tapi ya untuk apa? Saya sudah banyak, jadi saya tak kasih. Tapi namanya orang manusia, ada nggak Pak orang nggak senang duit itu? Nggak ada. Wong kadang-kadang yang cetok wela-wela miliknya orangnya diambil, miliknya apa namanya sosial nggak bisa diomongkan lah. Ya, ya tidak tahu kok bisa begitu ya.
Nah, kemudian yang kelima kufrun nifaq, izharul Islam bil lisan wa mukhalafatil qalbi wal a'mal. Yang kelima kufur nifaq. Munafik itu ada nifakul akbar, ada nifakul asghar. Nanti sebentar lagi dibahas. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Enak mana, Pak? Semuanya gak enak. Kalau nifakul akbar itu yamilu ilal kufr. Bisa mengarah kepada kekafiran. Salah satunya adalah al-farhu bi azimatil Islam au karahiyatu intisari dini. Al-farhu bi azimatil Islam. Senang kalau saudaranya umat Islam itu terpuruk dan membenci kalau Islam itu menang. Tapi dia Muslim. Saya nggak senang sedikit-sedikit Islam. Padahal dia Muslim. Itu namanya nifakul akbar, munafik besar. Seyogyanya tidak begitu. Kalau Muslim mukmin ya harus ketika ada saudaranya umat Islam terpuruk ya harus apa? Ikut simpati, tidak malah senang. Ya, Allahu a'lam. Jadi yang keenam kufrun nifaq ilharul Islam bil lisan wa mukhalafatihi bil qalbi, yaitu menampakkan kepercayaan terhadap Islam dengan lisannya, tetapi hati dan perbuatannya mengingkari dan bertentangan. Ada nggak Pak orang ngomong ini pakai bahasa yang di TV zaman dulu? Lain di bibir, lain di hati. Bibirnya, lisannya ngomong enak-enak tentang Islam, tapi hakikatnya hatinya tidak suka. Dan jenengan dan saya diberi tausiah kajian agama supaya semua masuk dalam Islam banyak aspeknya, tidak ibadah, amalan, jihad ini dan sebagainya. Ya, potong dulu ya. Nah. Di kitab yang lain ada penjelasan begini, Pak. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Saya ulangi. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah atau berilmulah. I'lam itu maksudnya berilmu, orang itu supaya berilmu. Kalau orang Islam tidak punya ilmu berkaitan dengan konstruksi bangunan, tidak masalah. Karena itu fardu kifayah. Ada sebagian kelompok umat Islam sudah ngerti konstruksi bangunan, diserai gambar gini-gini, ini bisa jadi bangunan. Ada yang begitu Pak ya? Kalau orang Islam tidak bisa begitu, berdosa enggak? Tidak. Tapi kalau nggak bisa sholat. Nah, lalu di kitab itu diterangkan. Pengetahuan orang tentang sholat ini variasi. Saya tidak bahas itu. Ada yang setengah-setengah, ada yang berbeda sekali dengan kenyataannya. Ada yang mengerti seutuhnya. Mulai takbir, rukuk, sujud, salam, mengerti semuanya. Caranya, bacaannya, kefasihannya, yang sunnah mana, yang wajib mana, itu mengerti semua. Nah, itu orang Islam harus berilmu tadi, iklam. Ya? Arsyadakallahu li ta'ati. Kalau orang Islam itu berilmu, kata kitab itu tadi, bukan kitab ini, kitab yang lain. Itu arsyadakallah. Anda nanti mendapat ar-rusyd. Mendapat apa? Al-istiq. Semoga mendapat ar-rusyd. Apa ar-rusyd? Al-istiqamatu ala thoriqil haqqi. Istiqomah di jalan yang benar. Ya, istiqomah di jalan yang benar. Istiqomah itu namanya semua aktivitas itu semua di jalan yang benar. Saya beri contoh, tapi ini bukan siapa-siapa. Ketika ke masjid bagus. Mohon maaf, mungkin ini satrul aurat Bapak Ibu.
Ketika ada pertemuan ini manten mungkin satu orang. Mohon maaf, tapi ketika belanja bisa nggak agak beda kemungkinan? Itu namanya tidak istiqomah ala thoriqil haqqi tadi. Tidak istiqomah di jalan yang benar. Ya, ketika dia punya bayi lahir betul diaktifkan, didoakan. Tapi nanti kalau mudun, jadi orang Jawa mudun lemah, usia berapa ini? 7 bulan. Mohon maaf, yang tidak syariat dimasukkan di situ. Ya, nanti ketika mau mantu, ya, yang tidak syariat dimasukkan di situ. Itu namanya tidak istiqomah. Calon mantunya dia panggil, Mas, sudah matur sama bapak? Sampun bu, pak. Sampai tanggal lahirnya hari apa, tanggal berapa? Buat apa sih bu? Ya dihitung calon istrimu itu Jumat Pahing. Kamu apa? Rebulan kita. Mohon maaf ini tidak mengolok-olok. Tapi yang kira-kira mirip-mirip begitu ada enggak Pak? Jangan emosi Pak. Ini namanya menurut saya tidak istiqomah. Namanya istiqomah ala thoriqil haqqi ya selamanya. Terus bidang apa saja. Ini Islam itu. Saya ini masih ingat Pak, sudah 15 tahun yang lalu mungkin lebih ngaji di Mojokerto. Ya, itu saya terangkan gini-gini ini banyak apa? Ada yang tanya, itu kalau tauhid diterangkan begitu-begitu masyarakat sini masih rada primitif, apa enggak buyar? Ngerti maksudnya Pak? Saya jawab ini, lah kalau enggak boleh diterangkan ini kapan ngertinya masyarakat? Ayo. Ya gini caranya Mas, yang tanya masih muda. Bener Pak? Hati saya, lisan saya, ujung jari saya ini nggak boleh diarahkan ke siapa-siapa. Bener Pak ya? Tapi diterangkan sesuai dengan dalil, boleh nggak? Boleh. Supaya dapat sesuatu kebaikan. Supaya orang bisa berubah. Supaya tidak selamanya orang itu naudzubillah min dzalik salah. Gitu loh. Ternyata saya ngaji di sana tuh sampai lebih dari 16 tahun. Enggak Pak. Belum ada tol Mojokerto. Belum ada. Ya. Nah, begitu lama sekali. Tapi sekarang saya mengundurkan diri, sudah terlalu lama. Ganti masjid yang lain. Supaya ada penyebaran. Jadi saya ulangi, kufur nomor 5 tadi, kufrun nifaq, idharul Islam bilisan, wa mukhalafati fil qalbi wal a'mali. Jadi lesannya itu orang itu mengatakan iman tapi hatinya menyelisihi. Itu namanya nifak, kufrun nifak ya. Di dalam Al-Quran diterangkan dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena bahwasanya sesungguhnya mereka itu beriman. Dzalika bi annahum amanu, mereka itu beriman. Tsumma kafaru, kemudian menjadi kafir. Lalu hati mereka dikunci mati. Fatubi'a ala qulubihim. Ya, lisannya mengatakan iman tapi hatinya mengingkar. Coba tak potong dulu contohnya ya. Kitab yang sudah hatam itu apa Bu? Judulnya Bu? Yang judulnya saja, judulnya kitab. Yang ini. Yang sudah hatam Tauhid. Saya tunjukkan jangan. Di kitab Tauhid itu Pak yang kemarin, yang masih ingat atau tidak? Ada judul man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Apa maksudnya? Orang yang guyonan bersendagurau. Lisannya itu ngomong kayak guyon. Tapi yang dipakai guyon itu Allah, Quran dan Rasul.
Itu saja, tidak boleh. Eh? Apa guyonnya, ngomongnya? Ini saya mengulangi yang dulu, Pak. Kalau pakai bahasa aslinya, semoga saya tidak salah melafalkan ya. Ma ra'aina mitla qura inaha ula'i arghabu butunan wala adzhabu alsunan wala ajbanu 'inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul al-qura. Orang ini iseng ngomong. Apa bahasa Indonesia? Iya, aku belum pernah mendengar melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, lebih pengecut kalau ketemu musuh. Siapa mas maksudnya? Yaitu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ini orang ini Islam, tapi bunyi gitu lisannya, muni gitu, ya. Oleh sahabatnya Nabi yang namanya Auf bin Malik ditegur, adabta, bohong. Walakinnaka munafik. Nah, ada kata-kata munafik. Pak, bohong sama munafik. La akhbiranna Rasulullah SAW. Awas, mau saya adukan Nabi, akan dano Nabi. Saya ulangi pakai bahasa sederhana. Ada orang ngomong gini itu Pak. Orang yang lebih buncit perutnya, kata yang pengecut dan pendusta. Siapa? Ya Nabi Muhammad itu. Padahal dia Muslim. Konangan sahabat ditegur. Goro sampean kadapta munafik, walakinnaka munafik. La akhbiranna Rasulullah. Mau saya adukan Rasulullah. Nah sahabat ini terus berangkat menuju Nabi, cari Nabi. Ya. Ternyata apa? Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusbirahu. Wa wajada al-Qur'an qad sabaqahu. Auf berangkat budal sana menemui Nabi. Ternyata Nabi sudah ngerti. Sebelum Auf sampai di sana, Nabi sudah mengerti. Ngerti dari mana? Dapat wahyu dari Allah kalau ada orang yang ini cerometan, kalau Jawa ini cerometan, ya, Surabaya itu cerometan, ya, iya, bayar resek, resek. Ternyata orang ini nututi. Waduh, saya dilaporkan Nabi, saya tak kesana nututi. Ya, ada sahabat yang mengerti, namanya Abdullah bin Umar. Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah. Saya tahu orang itu. Wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Orang itu nututi Rasulullah, tali untanya Rasul tarik begini, kakinya kesandung batu. Karena Rasul udah naik unta, mau pergi dalam satu urusan, ya. Nah orang itu ngomong di bawah tadi. Rasulullah naik unta, orang itu di bawah. Tali untanya ditarik ini, kakinya kesandung. Ngomongnya, ya Rasulullah, innama kunna naqulu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsan rabbina fa biha anatari. Nabi, kami cuma bersendang-sendang, bermain-main, mengisi waktu dalam perjalanan. Tapi jenengan bisa paham, yang dipakai ngobrol, dipakai guyonan itu Allah Rasulullah tadi. Kata sahabat munafik. Kata Quran beda. Nah ini yang saya sebutkan panjangnya. Apa kata Quran? Ada di surat 9 ayat yang ke-65. Semoga tidak salah punya. Ya. Surat berapa tadi Bu? 9. Ayat yang ke-65 dan 66. Ayat ini dibaca oleh Nabi karena orang tadi mengatakan ya Rasulullah inna ma kunna naqulu wa nal'ab wa natahaddatsu kathiran rabbina tawbi'ana at-tariq. Nabi, kami cuma bersenda-gurau, bermain-main, isi waktu dalam perjalanan. Nabi di atas unta itu baca ayat itu, negur orang itu tadi. Apa bahasa Indonesianya? Surat 9 ayat 65.
Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Monggo surat 9 ayat yang ke-65. Dan juga kamu anak itu orang yang narik tali untanya Rasulullah yang kelometan tadi. Terus apa pertanyaannya? Apa jawabannya dia? Nah, tapi yang dipakai guyonan Nabi, syariatnya Nabi, Quran. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Yang 66, monggo. La ta'tadiru, tidak perlu kamu minta maaf. Mengapa kok tidak perlu? Lanjut Bu. Nah, kata sahabat tadi munafik, kata Quran kafir. Makanya kita yang apalagi sudah usia-usia begini tidak boleh, ya, walaupun berniat apa? Berguna, bercanda, jangan. Quran tidak boleh dipakai bercanda, syariat tidak boleh. Ya, mohon maaf, saya mewakili panjenengan membaca isinya kita. Kalau saya ditanya tidak paham, saya jawab nggak paham. Agama tidak boleh ngarang. Ya, kalau saya jawab nanti aja, saya tunda jawabannya, saya tunda. Itu loh. Ya, harus dicari sumberlah, tak ada dulu, tidak usah kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah menjadi kafir setelah kamu apa? Padahal orang yang ngomong gitu itu merasa beriman. Oleh sahabat hanya disebut apa? Munafik. Oleh Quran disebut apa? Kafir. Coba ya. Lanjut Bu, monggo. Terusnya tadi. jika kamu memaafkan sebagian dari kami. Saya kami memaafkan. Terus? Ya, itu terserah Allah, mau diazab, mau diberi maghfirah, ampunan, semuanya sebagai makhluknya. Jadi kalau ada orang dihina-hina sama Allah, itu terserah Allah, ya. Tidak sadis di dalam Islam itu tidak ada. Kalau itu kehendaknya Allah, ya. Misalkan yang paling spektakuler di Quran, Fir'aun itu ditenggelamkan, sadis enggak? Enggak. Itu terserah Allah. Itu kan makhluknya Allah, mulai kecil ditumbuh besarkan, diberi rezeki, diberi fasilitas. Sudah diterangkan mana yang benar, mana yang salah lewat lisannya Nabi Musa. Ya, alih-alih menerima Nabi Musa, malah Nabi Musa dikejar-kejar, mau diapakan? Dibunuh. Ya salahnya dia sendiri. Ya, sudah diberi jalan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Walaupun sebenarnya Fir'aun itu sempat tobat sebelum apa? Meninggal. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Oh, kalau begitu saya tak beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat enggak? Terlambat. Iya. Kenapa tidak ketika dia punya jabatan waktu itu? Jadi apa? Oleh Allah tambah dia apa kan? Ya ini parunya kemasukan apa? Air laut, mati. Udah biarkan aja. Nah, jangan berbahagialah. Saya berbahagialah dapat hidayahnya Allah. Itu baik. Ya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat, hanya memberikan umur panjang yang barokah. Kadang Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum